Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati dan juga berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alamin setiap hari Tuhan. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Kalau sekarang kami mau datang bersujud di hadapan-Mu, kami mau bawa persembahan terbaik kami. Hadirlah di tengah kami Bapa. Bapa, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu itulah bagian setiap kami. Engkau yang kami pandang selama kami hidup Bapa. Biarlah kita mau naikkan pujian ini, Engkau segalanya. Kepadamu kami berseru, karena hanya Engkaulah penyelamat kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami di atas segala-galanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamat kami.
Terpujilah Engkau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan, Lepas semua hak, untuk mengenal setiap kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan. Lepas semua hakku, Kami mau mengenal kehendak-Mu di atas hidup kami. mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan izinkan kami boleh bertemu kembali di hari Minggu ini, sehingga kami boleh beribadah. Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Tuntun kami terus lihat kebenaran-Mu, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus-Mu lah yang memberi hikmat dan pengetahuan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, ya kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu ini. Ya saya percaya, ya biarlah kita mau terus berbahagia di dalam Tuhan. Ya kita berbahagia karena
Kita mengenal Tuhan karena kita mengenal Dia, ya Tuhan yang hidup yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal pasal 2 mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat 3, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, kita tahu kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat. Apa itu hikmat? Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kita masih berbicara tahun ini adalah tahun kemenangan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan? Itu yang akan menentukan kemenangan kita sampai pada garis akhir. Kita menang atas dosa, kita menang atas kehidupan, kita menang atas pergumulan, kita menang atas karakter-karakter yang buruk. Kita menang atas setiap ikatan-ikatan dan tabiat-tabiat dosa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat ini berkata, ya anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Amsal ini adalah hikmat yang berbicara. Apa itu hikmat? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah pengertian ilahi yang diberikan kepada kita. Untuk bisa mengalami kemenangan, untuk bisa memperoleh kemenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita harus memiliki hikmat. Dan hikmat itu bisa kita dapatkan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan apabila kita menerima hikmat, apabila kita menyimpan perintah Tuhan di dalam hati kita, maka dikatakan ayat yang kedua, telingamu itu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayo kita jangan jadi orang yang bodoh di dalam hidup ini. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa orang tidak mengerti kehendak Tuhan? Karena dia tidak memiliki hikmat Tuhan. Bagaimana orang bisa memiliki hikmat Tuhan? Hanya ketika dia hidup takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ya, dan mengejar kepandaian itulah pengertian. Nah, ayat ini berkata, kalau kita ini menerima perkataan hikmat, menyimpan firman Tuhan dalam hidup dan hati kita, dan memberikan telinga kita untuk memperhatikan hikmat, dan ketika kita mencenderungkan hati kita kepada kepandaian. Dan dikatakan ayat 3, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Mari kita mengejar hikmat Tuhan. Mari kita mengejar pengetahuan di dalam Tuhan. Itu seperti mengejar harta terpendam. Untuk bisa memperoleh kerajaan Allah itu, kita tahu firman Tuhan berkata, seperti orang yang menemukan satu ladang, dia tahu di situ ada harta yang terpendam yang sangat berharga. Dia pulang, dia jual segala miliknya lalu untuk membeli ladang itu. Sehingga semua orang berkata, bodoh banget buat apa dia jual rumahnya yang besar, hartanya, lalu cuma beli ladang yang kecil itu. Orang tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada harta terpendam yang harganya sangat mahal. Saudara, ketika hidup kita berubah, ketika karakter kita berubah, maka nasib kita pun berubah. Segala janji Tuhan akan datang dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan disertai Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, dari kisah hidup Abraham, Ishak. Bagaimana Ishak disertai Tuhan sehingga orang melihat dan berkata kepada dia, kami telah melihat bahwa engkau disertai Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia, kepada orang lain bahwa kita disertai Tuhan? Hanya ketika hidupmu berubah, nasibmu berubah.
Bagaimana hidup kita berubah? Milikilah hikmat Tuhan. Ya, ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita bergaul dengan firman, menyimpan perintah Tuhan itu dalam hati kita. Mengejarnya itu seperti mengejar perak. Mengejarnya itu seperti mengejar harta yang terpendam. Apa hasilnya saudara? Ayat 5 berkata di sana, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sayang sekali banyak orang mengaku dirinya Kristen. Banyak orang mengaku dirinya pelayan Tuhan. Bahkan banyak orang mengaku dia pendeta, bahkan gembala. Tapi hanya sedikit orang yang benar-benar memiliki pengertian tentang takut akan Tuhan. Hanya sedikit orang yang memiliki pengertian dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini yang harus kita kejar di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Milikilah saudara pengetahuan, pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan milikilah pengenalan yang benar akan Allah. Waktu kita mengejar Tuhan, waktu kita mengejar hikmat, ketika kita mengejar kebenaran dan kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah saudara. Ya, jangan berpuas diri menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, sebab begitu banyak janji Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Sayang sekali kalau kita jadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami semua janji Tuhan itu. Sayang sekali ketika kita menjadi orang yang mengaku percaya tapi hidup kita stuck dan begini-begini saja. Saudara, Tuhan mau mengubah hidupmu, Tuhan mau mengubah nasibmu. Tapi ada sesuatu yang harus kita perbuat untuk bisa memperoleh semua janji itu. Kejar kebenaran seperti engkau mengejar hikmat. Kejar kebenaran seperti engkau mengejar harta terpendam. Jangan kejar uang di dunia ini. Jangan hanya mengejar harta. Tapi waktu engkau mengejar takut akan Tuhan. Waktu engkau mengejar hikmat. Waktu engkau mengejar kepandaian. Mengejar pengertian itu. Maka engkau akan diberikan, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah. Dan ya, engkau akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa membuka pintu-pintu berkat hanya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, banyak orang Kristen sekarang hanya datang pada Tuhan ketika ada masalah. Banyak orang yang hanya datang pada Tuhan ketika dia membutuhkan mujizat. Engkau tidak akan pernah mengalami terobosan di dalam hidupmu kalau engkau tidak dengan benar mengenal siapa Tuhanmu. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Miliki pengetahuan yang benar di dalam pengenalan akan takut akan Allah itu. Ya, kenapa? Karena ada begitu banyak janji yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup, berserah dan bergantung kepada Dia. Bukan hanya itu saja saudara, ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Karena Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Siapa yang memberikan hikmat kepada manusia? Siapa yang memberikan pengetahuan dan kepandaian? Itu semua keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan hari ini? Firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mengejar firman, waktu kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran, maka kita akan memperoleh hikmat. Kita akan memperoleh pengetahuan karena dari mulut Tuhanlah ya datang hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Jangan cari pada yang lain. Engkau boleh menuntut ilmu setinggi langit. Engkau boleh memiliki gelar saudara sampai S1, S2, S10 ya, sampai kayak Samsung S berapa sekarang saudara ya. Tapi engkau tidak akan pernah bisa memiliki hikmat dan kepandaian yang sesungguhnya dalam Tuhan kalau engkau tidak mengejar Tuhan. Kejar Tuhan lebih dari segala-galanya. Kejar Tuhan hari-hari ini supaya engkau memiliki Tuhan. Karena dari mulut Tuhanlah itu datang pengertian, datang pengetahuan, datang kepandaian. Memiliki titel dan gelar di dunia ini saja tidak cukup. Ya, tapi kita harus menjadi orang yang pandai di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan akan mengalahkan segala hikmat yang ada di dunia ini. Hikmat Tuhan akan mengalahkan segala kepandaian orang yang ada di dunia ini. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Karena itu mari kejar Tuhan sungguh-sungguh bagi anak-anak muda.
Engkau yang bingung dengan masa depanmu saat ini. Engkau yang bingung mungkin akan melanjutkan kuliah tidak punya biaya. Engkau yang bingung mau melakukan apa ke depan. Engkau yang bingung mungkin engkau sudah punya gelar lulusan dari Amerika, dari mana-mana. Engkau bingung dengan masa depanmu. Saya cuma mau bilang kejar Tuhan. Karena dari Tuhan datang hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Engkau akan menerima banyak intuisi-intuisi yang baru yang bahkan tidak pernah orang pikirkan. Saya sudah mengalami Tuhan itu secara pribadi. Siapa saya, saudara? Ya, yang hanya lulusan SMA, ya, tetapi Tuhan bisa melakukan perkara besar ketika kita mengejar pribadinya. Hikmat Dia berikan bagi kita, pengetahuan Dia berikan bagi kita karena itu keluar dari mulutnya. Bahkan kepandaian akan memimpin langkahmu sehingga orang akan mencari engkau. Ya, pengajaran bahkan semua yang keluar dari mulutmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut kita bisa mengubahkan kehidupan orang. Itu yang luar biasa. Dan itu Tuhan mau kerjakan atas hidupmu dan hidupku, saudara. Ya, kejar Tuhan dengan benar. Kejar pribadinya, duduk di kakinya dan berkata, aku mau memperoleh Engkau Tuhan. Aku mau mengenal Engkau secara pribadi. Aku tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi aku mau mengejar Tuhan itu dan pribadinya. Ada yang ketujuh dikatakan bukan hanya itu saja. Waktu engkau mengejar Tuhan, mengejar firman-Nya, apa yang akan engkau dapatkan? Ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saat kita mencari Tuhan, hidup kita dituntun oleh hikmat, maka kita akan berjalan di jalan yang lurus. Hidup kita terhindar dari banyak dosa, hidup kita terhindar dari banyak kesalahan. Dan Alkitab menjamin saat kita ini hidup jujur di hadapan Tuhan karena kita dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka Tuhan menyediakan pertolongan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Saya ketemu dengan seorang bapak yang cukup pintar, dia bilang, Bu, saya ini bekerja memakai akal, saya bekerja memakai otak saya bekerja memakai kepandaian saya. Dan selalu saya dapatkan, Bu, ya saya dapatkan banyak uang dengan kepandaian saya. Tapi saya berkata, Pak, tidak semua hal di hidup ini harus engkau kerja dengan kepandaianmu. Harus engkau kejar dengan kekuatan ototmu. Iya, kalau Bapak masih sehat sampai hari ini. Ingat loh, kalau satu saja urat syaraf di otakmu ya keseleo atau terjepit, maka engkau gak bisa buat apa-apa lagi. Ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan sanggup lakukan dan itu hanya bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Jangan sombong, saudara. Ya, kalau engkau hanya bekerja untuk cari uang, makanya saya lihat Bapak mungkin memperoleh apa yang Bapak dapatkan, tapi tidak ada damai sejahtera di hidupmu. Iya, tidak ada damai sejahtera. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, saudara, ayat ini berkata Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jangan hanya bertanya kenapa dia mengalami mujizat, kenapa dia mengalami pertolongan Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata kalau kita hidup menjadi orang benar dan orang jujur, maka Tuhan menyediakan pertolongan bagi saudara dan saya. Ya, kenapa ada yang ditolong, ada yang tidak, saudara? Tuhan melihat kejujuran hatimu dan Dia akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Berulang kali saya sampaikan, untuk menikmati kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan tidak ada syarat. Saudara mau berbuat dosa, saudara minta ampun, kasih Tuhan tetap tersedia. Tapi untuk mengalami berkat-berkat dan janji Tuhan itu ada syaratnya. Bagi siapa Dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur dan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ketika kita hidup mengejar Tuhan, maka otomatis hidup kita akan berada di dalam kekudusan. Kita takut berbuat dosa, kita takut akan Tuhan. Dan itu yang Tuhan nyatakan, bagi orang-orang ini tersedia pertolongan. Bahkan Tuhan akan menjadi perisai bagi mereka. Asal kita menjaga langkah hidup kita, kelakuan kita.
di dalam kekudusan Tuhan. Bahkan ayat yang ke-8 berkata saudara, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan yang menjaga jalan keadilan bagi hidup kita. Tuhan yang menjaga jalan keadilan, karena itu sekalipun mungkin kita merasa orang-orang bisa menipu kita, mungkin kita merasa orang bisa memperdaya kita, tetapi jangan takut saudara, kalau Tuhan yang menjaga jalan keadilan bagimu. Mungkin Tuhan akan izinkan sementara kita akan melihat kita diperlakukan tidak adil. Tidak adil menurut ukuran manusia. Tetapi kalau jalan keadilan Tuhan ada di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat satu saat pembelaan Tuhan itu nyata. Kenapa? Karena Tuhan itu maha adil. Makanya kita nggak usah protes ketika orang memperlakukan kita dengan tidak adil. Itu hanya perlakuan manusia. Tapi waktu Tuhan yang menjaga jalan keadilan, segala sesuatu itu ada harganya. Tuhan akan membayarnya saudara bagi orang-orang yang setia. Ketika engkau dikhianati, ketika engkau diperlakukan tidak adil, nggak usah takut. Kenapa? Tuhan menjamin jalan keadilan kita. Jangan cari keadilan pada manusia, tapi carilah Tuhan saudara. Bahkan di sana dikatakan dia bukan hanya memelihara jalan keadilan, menjaga jalan keadilan bagi kita, tapi Tuhan juga memelihara jalan orang-orangnya yang setia kepadanya. Bahkan jalan-jalan kita dipelihara oleh Tuhan saudara. Apa yang mau kita takutkan lagi? Kemenangan di depan mata kita ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita. Pertolongan di depan mata kita. Bahkan dia menjaga jalan kita saudara. Dia mengawasi jalan keadilan kita. Dan memelihara jalan orang yang setia kepadanya. Ayat 9 dikatakan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Maka kita akan mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik itu kita akan mengerti. Kenapa? Karena ayat yang ke-10 berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyegarkan jiwamu. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Saudara, jiwa kita hanya bisa disenangkan oleh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Jiwa kita hanya bisa terpuaskan oleh Tuhan saja. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan jiwamu. Jiwa manusia itu tidak terbatas. Dan hanya yang tidak terbataslah yang dapat mengisi kekosongan jiwa kita. Harta itu terbatas. Uang itu terbatas. Jabatan itu terbatas. Apa yang sedang engkau cari? Mungkin saat ini engkau capek dengan hidupmu. Kenapa? Karena tuntutan dari jiwa yang tidak pernah terpenuhi. Hanya ketika engkau datang kepada Tuhan, maka ayat ini berkata, hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Itulah yang menyenangkan jiwa kita. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun-tahun ini. Saya berdoa saudara. Ketika Tuhan yang memelihara jalan-jalan hidup kita, maka disitulah kita akan melihat kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua boleh mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan hidup ini terlalu singkat kalau kita pakai dengan tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Minggu ini adalah minggu yang pertama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri. Mungkin hanya ada air putih sekalipun. Kalau tidak ada anggur, sirup boleh, teh boleh. Kalau tidak ada air putih juga pun boleh. Ambil roti, biskuit atau apa saja yang ada di saudara dengan iman. Kita mau terima hari ini perjamuan kudus itu adalah sakramen. Sesuatu yang sakral yang harus kita hormati dan lakukan sungguh-sungguh dengan iman. Maka kita percaya maka itu akan membawa kuasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri, kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih berikan kami kesempatan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu perjamuan kudus adalah satu sakramen, hal yang sakral, yang kudus. Karena itu Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Engkau yang menguduskan setiap kami. Sebelum kami melakukan perjamuan, kami mau mempersiapkan hati dan hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Kita percaya Tuhanlah yang memimpin hidup kita kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Sebelum kami menerima darah dan tubuh-Mu, kami mau koreksi hidup kami, hati kami. Kalau ada dosa dalam pikiran, perkataan, hati, bahkan perbuatan kami, ampuni kami Tuhan. Mari saudara, engkau introspeksi diri sebelum melakukan perjamuan kudus agar ini boleh mendatangkan berkat. Katakan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima darah dan tubuh-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, bahkan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan untuk kami boleh menerima darah dan tubuh-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, angkat tinggi roti di tangan kita. Katakan, terima kasih buat tubuh-Mu yang tercabik bagi kami Tuhan. Karena pelanggaran dan dosa kami Engkau dicambuk sehingga daging-Mu tercabik bagi kami. Roti yang ada di tangan kami hari ini, kami percaya ini adalah tubuh Kristus yang diberikan bagi kami untuk menggantikan setiap kutuk dosa atas kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa segala perbuatan daging yang harusnya kami binasa, tapi kami diberikan kesempatan untuk beroleh pengampunan. Angkat tinggi roti di tanganmu saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia disalibkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya? Mari katakan amin, kami percaya dalam nama Yesus. Mari terima makan dalam iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat tubuh. Mari angkat tinggi
anggur di tangan kananmu. Ini adalah darah yang tertumpah. Ini adalah darah yang tercurah untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia yang menyerahkan nyawanya. Setiap tetes darahnya membawa kesembuhan, membawa kelepasan, melepaskan kutuk atas setiap saudara dan saya. Ucap syukur untuk anugerahnya yang besar yang telah membebaskan kita dari dosa. Katakan terima kasih Tuhan buat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan daku. Saudara, bukankah cawan yang engkau angkat di tangan kananmu ini adalah darah Kristus yang diserahkan bagi setiap kita? Mari terima dengan iman. Katakan amin, kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena itu kami tidak ingin bermain-main dengan hidup kami Tuhan. Karena itu kami tidak ingin bermain-main dan jatuh bangun lagi di dalam dosa. Ajar kami menghormati dan menghargai pengorbanan Kristus yang begitu besar. Kami telah ditebus dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Lebih lagi katakan Tuhan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Engkau yang berjanji menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya. Engkau menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh mengejar akan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang terus mengejar kebenaran-Mu, agar kami mengalami pertolongan, agar kami mengalami campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang terus setia mencari Engkau. Sertai Tuhan, bela setiap perkara kami. Engkau yang sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan dan harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Darah dan tubuh memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa.
Terus sertai bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah Tuhan, sehingga bangsa kami boleh berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terus berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan-Nya akan selalu menyertai hidupmu. Penyertaan Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, terimalah berkat itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu dan happy Sunday.